sosial budaya masyarakat Indonesia. Keragaman ini bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi Indonesia punya banyak perbedaan tetapi tetap satu. Selanjutnya, perjalanan kebangsaan. Awalnya berjuang sendiri-sendiri. Pada tahun 1900 mulai bersatu lewat Budi Utomo. Pada tahun 1928 pemuda menyatakan satu bangsa dan satu bahasa. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Tipe sosial budaya menurut Kuncharaningrat 1993. Yang pertama berkebun sederhana, yang kedua ladang atau sawah, yang ketiga pedesaan Islam, yang keempat sawah kompleks, yang kelima perkotaan, yang keenam metropolitan. Selanjutnya contoh keragaman. Keragaman ini terlihat dari banyaknya suku, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan seni. Selanjutnya kebinekaan sebagai kekuatan dan tantangan. Kekuatannya, kebinekaan ini memperkaya budaya dan mengajarkan saling menghargai. Tantangannya, tapi perbedaan bisa memicu konflik kalau tidak dipahami. Nah, selanjutnya konflik dan potensi persatuan. Konfliknya muncul karena ekonomi, budaya, politik, atau adat. Persatuan bisa dijaga dengan kerjasama dan saling menghargai. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Indonesia negara kepulauan. Hal ini bisa dibuktikan dengan nama lain Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri di antara pulau-pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau tidak menjadikan penduduknya bercerai, karena bangsa Indonesia telah mempunyai ikatan sejarah maupun yuridis formal yang dapat dibanggakan. Ikatan sejarah berasal dari latar belakang perjuangan yang sama, mempunyai pengalaman yang sama, merasa berasal dari keturunan, bahasa, dan adat istiadat yang sama dalam wadah bangsa dan NKRI. Keunggulan bangsa Indonesia. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk. Yang kedua, keanekaragaman sosial budaya. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima, tata krama dan kesopanan. Yang keenam, letak wilayah. Yang ketujuh, keindahan alam. Yang kedelapan, keajaiban dunia. Yang kesembilan, wilayah yang luas. Yang kesepuluh, tanah yang subur dan kaya akan sumber alam. Yang kesebelas, matahari dapat bersinar sepanjang hari. Yang kedua belas, dekat pemuka agama. Peran Indonesia di dunia. Yang pertama, pada konferensi Asia Afrika. Yang kedua, pada gerakan non-blok. Yang ketiga, pada prestasi teknologi. Yang keempat, pada prestasi olahraga. Sebagai bukti rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia, yang pertama kita harus selalu menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, seperti tidak merusak hutan-hutan lindung, benda-benda bersejarah, apalagi memperjualbelikannya, dan selalu menggunakan produk dalam negeri. Pembelajaran keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Tujuan PKN secara umum yaitu untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, posisi, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Adapun tujuan mata pelajaran secara khusus yaitu memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan, memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab, memiliki watak dan kepribadian yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Aspek-aspek kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan. Cakupan aspek-aspek kompetensi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat digambarkan sebagai pada diagram di bawah ini. Secara rinci, ruang lingkup materi mata pelajaran PKN memiliki aspek-aspek yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Selain memuat aspek pengetahuan, mata pelajaran PKN memuat dimensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual atau intellectual skills dan keterampilan berpartisipasi atau participatory skill. Adapun langkah-langkah pengembangan model pembelajaran, yaitu menentukan tujuan instruksional, menyusun alat evaluasi, menentukan kegiatan belajar siswa, merencanakan program kegiatan, yaitu memilih materi pelajaran, memilih metode dan alat, menyusun jadwal, dan terakhir melaksanakan program, yaitu ada protes, program, proses, dan revisi. Dan terakhir, contoh format silabus yang dikembangkan di persekolahan ada dua. Sebagai berikut ada format silabus model 1 dan model 2. Dalam proses memahami keberagaman sosial budaya di Indonesia, siswa tidak cukup hanya membaca atau mendengar penjelasan dari guru. Mereka perlu mengalami sendiri bagaimana peran dan kehidupan dalam masyarakat yang beragam itu. Karena itulah digunakan model pembelajaran bermain peran. Apa itu bermain peran? Menurut Udin, 2006, bermain peran adalah cara guru mengajar dengan meminta siswa mendramatisasikan atau memerankan suatu peristiwa ataupun kejadian yang mirip dengan keadaan sebenarnya. Inilah contoh bermain peran, yaitunya keberagaman bahasa. Ini saya Igor, saya Madani Kak. Makasih ya namanya. Kak Dona, Iman, masih di SMA. Karena di yang dekat sama rumah Kak itu SMA Kak.
Golongan pasangan audio. Iya kak, betul ya kak? Kalau ada Itulah contoh keberagaman bahasa. Teman kalian ada yang berbahasa Mandarin dan ada yang berbahasa Minang. Walaupun bahasanya berbeda, kita tetap bisa saling menghargai dan hidup bersama. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.